Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritania Masria Mustafidah, NPM 24110105 dari Prodi APN kelas U1. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester dari mata kuliah Perilaku Budaya Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurliawati. Yang pertama adalah memahami konsep dasar organisasi. Menurut Halleck B. Tracker, organisasi merupakan suatu kegiatan atau suatu proses penghimpunan yang mengatur kelompok-kelompok yang saling mengadakan hubungan dari unit perwakilan ke dalam suatu pekerjaan yang menyeluruh. Sedangkan dalam buku Morgan yaitu Image of Organization pada tahun 1986 mengklasifikasikan organisasi seperti citra bergerak atau image in motion, yakni machine, organism, brain, culture, political system, design, prison, dan transformation dan domination. Berikut adalah gambaran dari important element of grid dari Morgan. Setelah mengetahui apa itu organisasi dari Halleck B. Tracker, kini ada tujuan individu dalam berorganisasi menurut Gareth Jones. Menurut Gareth Jones, seseorang mendirikan organisasi pada dasarnya untuk menciptakan nilai tambahan yang berupa produk atau jasa dan berbagai macam output yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan beberapa kelompok orang yang berbeda kepentingan. Setelah mengetahui apa itu organisasi dan tujuannya, kita beralih ke perkembangan teori organisasi. Pada umumnya, teori organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori klasik. Teori klasik atau classical theory berisi konsep-konsep tentang organisasi mulai tahun 1800-an. Teori klasik mendefinisikan organisasi sebagai struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain yang terjadi bila orang-orang bekerja sama. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran yang dibangun atas dasar anggapan-anggapan yang sama dan mempunyai efek yang sama, yaitu teori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah. Selanjutnya, teori birokrasi. Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal rasional. Organisasi itu legal karena wewenangnya berasal dari seperangkat aturan prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas, dan organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua adalah manajemen ilmiah atau scientific management, dikembangkan mulai tahun 1900 oleh Frederick Winslow Taylor. Teori manajemen ilmiah masih banyak dijumpai dalam praktek-praktek manajemen modern. Yang ketiga adalah teori administrasi, sebagian besar dikembangkan atas dasar sumbangan Henry Fayol dan Lionel Urwich dari Eropa serta Money dan Reilly dari Amerika. Selanjutnya adalah kelemahan dari teori ini atau teori klasik adalah menurut para pengikut aliran teori organisasi klasik, adanya suatu organisasi formal sangat bergantung pada suatu kondisi, yaitu kekuasaan. Teori yang kedua adalah teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik secara sederhana dikenal sebagai teori atau aliran hubungan antar manusia atau the human relation movement. Teori ini adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjanya. Atas dasar anggapan ini, maka teori neoklasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai sekelompok orang dengan tujuan besarnya. Teori yang ketiga adalah teori organisasi modern. Teori modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai satu kesatuan dan saling ketergantungan, yang di dalamnya mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkaran yang stabil atau lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka. Teori modern ini dikembangkan sejak tahun 1950. Dan kelemahan dari teori modern adalah menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi adalah sangat kompleks. Teori yang keempat atau teori terakhir yaitu teori postmodern. Postmodernisme adalah gerakan kultural yang semula terjadi di masyarakat barat, tetapi telah menyebar ke seluruh dunia, khususnya dalam bidang seni.
Kelemahan dalam teori ini adalah ada beberapa masalah pokok yang dikaitkan dengan postmodernisme dalam bidang seni, antara lain hilangnya batas-batas sekaligus hierarki antar budaya populer dengan budaya elit. Setelah memahami konsep dasar dari organisasi, materi kedua yang akan saya paparkan adalah memahami perilaku organisasi. Menurut Robbins and Judge pada tahun 2011, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas dari organisasi tersebut. Perilaku organisasi memiliki level unit analisis yang secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mikro atau individu. Topik-topik ini di tingkat mikro meliputi pengelolaan tenaga kerja yang beragam, efek perbedaan individu dalam sikap, kepuasan, dan keterlibatan kerja. Lalu yang kedua adalah meso atau grup. Meso atau grup muncul dari psikologi sosial dan organisasi yang berhubungan dengan kelompok atau tim. Topik yang dibahas sejauh ini meliputi perbedaan individu, keberagaman kepribadian, dan emosi. Lalu yang terakhir adalah makro atau organisasi. Tingkat akhir ini berasal dari tradisi penelitian lintas 3 disiplin ilmu: psikologi organisasi, sosiologi organisasi, dan antropologi organisasi. Selain itu, seperti halnya tim dan kelompok yang lebih dari sekedar jumlah anggota tim masing-masing, organisasi juga lebih dari sekedar jumlah tim atau kelompok yang berada di dalamnya. Materi selanjutnya adalah perilaku individu. Apa sih faktor atau variabel yang memengaruhi perilaku individu? Yang pertama adalah keturunan. Melalui genetik dan perilaku temperamen manusia di masa kecil. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan di mana ia dibesarkan, kondisi awal, norma di keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lainnya yang dialami oleh seorang individu. Yang ketiga adalah situasi. Kepribadian seorang individu, walaupun umumnya stabil dan konsisten, justru berubah dalam situasi-situasi yang berbeda.